Untuk mengetahui jalannya persiapan debat ini, kita akan langsung bergabung bersama jurnalis VOA Helmi Yohanes dari Arlington, Virginia. Kita ke Helmi, selamat pagi waktu Indonesia Helmi, selamat malam waktu Amerika. Selamat sore dari Arlington, Virginia, Yohana dan pemirsa Metro TV. Iya, Mas Helmi, bagaimana persiapan pelaksanaan debat dan topik apa saja yang akan diangkat dalam debat kali ini? Ya, sekitar 2,5 jam lagi, Presiden petahana Donald Trump dan penantangnya dari Partai Demokrat, mantan Wapres ya, Joe Biden ini akan melakukan debat calon Presiden Amerika Serikat ya. Ini sebenarnya adalah debat dan harusnya ini adalah debat yang ketiga ya dari 3 seri debat yang direncanakan ya, tapi debat kedua itu minggu lalu harusnya tanggal 15 September itu dibatalkan ya oleh tim atau komisi debat kepresidenan Amerika karena tim kampanye Trump ya tidak menyetujui format debat yang diubah menjadi virtual ya. Ini kan menyusul Presiden Trump yang didiagnosa positif COVID ya pada waktu itu dan kemudian sudah sembuh. Jadi minggu lalu itu malah kedua capres kemudian melakukan acara temu bicara atau temu warga ya dengan para pemilih di 2 stasiun televisi yang berbeda pada saat yang sama ya. Jadi itu head to head gitu. Jadi kalau untuk debat sendiri yang akan berlangsung malam ini waktu Amerika Serikat itu akan berlangsung di kota Nashville ya di negara bagian Tennessee, itu berlangsung di Universitas Belmont. Seperti debat pertama, pelaksanaan debat ini juga masih mendapat dampak ya tentu dari pandemi COVID, sehingga kedua capres juga nanti tidak akan berjabat tangan seperti biasanya yang lazimnya dilakukan pada saat debat, dan penonton juga yang hadir secara langsung itu harus mengikuti protokol kesehatan yang ketat ya, termasuk harus mematuhi mengikuti tes COVID dan juga harus memakai masker semuanya selama debat berlangsung ya. Dan karena ini adalah debat yang berlangsung setelah tadi saya katakan Presiden didiagnosa COVID dan kemudian dinyatakan sembuh, maka di ruang debat nanti juga akan dipasang pembatas atau semacam partisi gitu ya, plexiglass, yang waktu itu kita lihat juga dipasang ketika ada debat calon wakil presiden. Dan juga yang membedakan pada debat kali ini adalah komite debat kepresidenan Amerika itu memutuskan untuk akan memasang atau menutup mikrofon, melakukan mute mic-nya pada 2 menit pertama. Jadi pada setiap segmen kan nanti setiap capres itu akan memberikan statement selama 2 menit. Nah pada 2 menit pertama itu akan di-mute lawannya untuk menghindari adanya interupsi ya. Ini menyusul ada banyaknya interupsi pada debat capres yang pertama ya. Kalau setelah itu kemudian pada sesi berikutnya setelah 2 menit itu mic-nya akan dibuka kembali sehingga para capres bisa saling menanggapi ya. Moderator untuk debat capres pada malam ini di Amerika adalah Kristen Welker, adalah koresponden Gedung Putih dari televisi NBC ya, dan juga pembawa acara Weekend Today. Welker sudah memilih ada 6 topik yang akan disampaikan, yakni akan fokus pada perang melawan COVID-19, kemudian isu yang dihadapi oleh para keluarga di Amerika, dan juga tentu isu ras di Amerika, soal perubahan iklim, soal keamanan nasional, dan juga soal masalah kepemimpinan. Nanti setiap topik ini akan berlangsung pada satu segmen, yaitu sekitar 15 menit kemudian, jadi keseluruhan debat itu akan berlangsung 90 menit ya, atau 1,5 jam. Jadi nanti akan dibuka pada jam 9.03 ya, waktu Amerika Timur, itu jam 8.03 waktu Indonesia Barat nanti. Nah, pekan ini Joe Biden itu melakukan persiapan di rumahnya di negara bagian Delaware ya, jadi tidak melakukan kampanye pada pekan ini. Tapi tadi seperti yang sudah dilaporkan berita sebelumnya bahwa Biden ini mendapat bantuan ya untuk kampanye dari mantan Presiden Barack Obama ya, yang berkampanye pada dirinya di negara bagian Pennsylvania. Sementara Presiden Trump sendiri aktif melakukan kampanye pada pekan ini di 3 negara bagian yang dimenangkannya pada Pilpres tahun 2016, yakni di Pennsylvania, di North Carolina, dan juga di Georgia. Yohana. Iya, Mas Helmi, sebenarnya seperti apa sih atmosfer Pilpres AS kali ini? Ini tinggal 2 pekan lagi ya kurang lebih, dan juga bagaimana antusiasme pemilih dan juga berapa banyak warga Amerika yang sudah mengikuti pemilihan secara lebih awal?
Ya, kalau antusiasme pemilih pada pemilu Amerika ini saat ini ya sangat terlihat tinggi ya. Ini kita bisa lihat dari jumlah pemilih yang sudah mengikuti pemilihan pemilu secara lebih awal ya. Jadi kita tahu meskipun Pilpres di Amerika ini masih berlangsung nanti tanggal 3 November, itu 12 hari lagi dari sekarang, tapi sejumlah negara bagian kan sudah menggelar Pilpres atau pemilu secara dini ya. Dan itu hampir semua negara bagian di Amerika itu mengizinkan pemilih untuk memberikan suaranya lewat pos. Ada sekitar 60% negara bagian yang mengizinkan warga memilih lewat pos, sementara sejumlah negara bagian itu mengharuskan kalau memilih lewat pos itu punya alasan yang jelas ya, misalnya karena keluarganya dinas militer atau sedang bepergian atau alasan disabilitas ya. Tapi menurut data US Elections Project yang saya cek baru beberapa jam lalu, ini terlihat sudah 47 juta ya warga Amerika yang memberikan suara secara dini. Itu terdiri dari 33 juta 1.400 yang mengirimkan surat suara lewat pos, dan ada sekitar 13 juta 600 ribu yang memberikan suara langsung ke TPS. Ada juga yang memberikan suara itu di TPS-TPS yang atau kotak suara ya yang dibuka di beberapa tempat, disediakan di beberapa tempat. Kalau menurut pakar pemilu Amerika, Michael McDonald dari Universitas Florida, tingginya partisipasi pemilih seperti ini belum pernah terlihat ya dalam pemilu di Amerika sebelumnya. Data lembaganya menunjukkan itu warga yang memberikan suara secara dini itu mayoritas terdaftar sebagai anggota Partai Demokrat ya. Kemudian itu dan juga berasal dari negara bagian yang terlihat cukup banyak. Ini di data dilihat dari California, di Texas, juga di Florida ya. Jadi ada data yang masuk ini dari 19 negara bagian yang sudah melaporkan ya. Jadi bukan dari keseluruhan Amerika Serikat. Jadi seperti saya katakan tadi, menurut data ini sebanyak 50% lebih itu adalah pemilih yang terdaftar sebagai anggota Partai Demokrat, ada 26,6% itu anggota Partai Republik yang terdaftar ya, sementara 22% lainnya itu menyatakan tidak terafiliasi dengan salah satu partai. Yohana. Ya, lalu bagaimana dengan hasil jajak pendapat sendiri Mas, yang terakhir mengenai kekuatan kedua capres, siapa yang lebih diunggulkan? Ya, seperti tadi dikatakan juga di awal berita, tadi dibacakan oleh Yohana ya, kalau ini saya cek yang terakhir jajak pendapat dari 538 Project itu menunjukkan ya secara nasional itu Joe Biden memang unggul ya, ini 9,8 poin ya, di antara responden yang sudah terdaftar, yaitu pemilih yang terdaftar maupun calon pemilih ya, yang masih belum menentukan ya. Jadi di jajak pendapat ini Biden memperoleh 52,1%, dan Trump 42,2% ya di antara para responden. Tapi kita perlu ingat juga ya bahwa kemenangan dalam Pilpres Amerika ini ditentukan bukan oleh suara nasional ya, tapi gabungan suara elektoral dari tiap negara bagian. Jadi bukan suara mutlak dari pemilih secara nasional. Jadi umumnya dari setiap negara bagian itu aturannya adalah winner take all. Jadi apabila seseorang memenangkan di negara bagian itu, maka semua suara elektoral dari negara bagian itu diambil buat dirinya, kemudian dijumlahkan ya untuk secara nasional ya. Karena itu jumlah negara bagian yang punya suara elektoral besar itu sangat penting ya untuk menjadi penentu dalam kemenangan capres ini ya. Ini yang biasanya negara bagian ini yang kita sebut sebagai battleground states ya. Jadi negara bagian yang diperebutkan atau negara bagian yang kompetitif ya. Ini kalau di antara negara-negara bagian itu saya lihat ini data Rasmussen Reports itu menunjukkan Trump unggul 1% itu di North Carolina, sementara polling Reuters Ipsos menunjukkan Biden unggul 4% di negara bagian Florida. Kalau di Pennsylvania ini jajak pendapat USA Today dan ini menunjukkan bahwa Biden unggul 7% ya. Sementara kalau di Wisconsin itu sama kuat antara Joe Biden dan Trump menurut survei Susquehanna. Jadi perlu diperhatikan bahwa banyak di antara hasil polling ini masih dalam batas margin of error atau batas kesalahan ya, kalau dalam jajak pendapat yang biasanya kan berkisar antara 2 atau 3%. Jadi apakah debat terakhir ini nanti masih bisa mengubah peta suara kedua capres, mengingat demikian banyak tadi yang orang sudah memberikan suara ya, 47 juta lebih warga yang sudah memberikan suara secara awal. Kita ikuti laporan terus dari VOA nanti di live event debat capres di Metro TV ya, mulai jam 7.30 ya nanti, dan juga di Metro Siang nanti.
Yang pasti ya Mas Helmi, memang kalau kita berbicara soal Donald Trump ini penuh kejutan dan juga kontroversi. Kita lihat nanti hasilnya selesai debat dan juga nanti hasil akhir dari pemilihan ini. Tapi saya ingin tahu Mas Helmi, apa sih sebenarnya yang benar-benar mungkin membawa angin segar bagi kubu Demokrat, khususnya Biden? Isu apa yang menguatkan dari kubu Demokrat? Ya, ada berbagai platform ya yang diberikan oleh Joe Biden, tapi kalau kita melihat dari hasil jajak pendapat yang terakhir, ini kan banyak sekali. Yang terutama diserang itu tentu adalah soal penanganan COVID misalnya. Gitu. Jadi ini akan menjadi juga salah satu topik yang nanti dibahas oleh Kristen Welker sebagai moderator di debat malam hari ini. Tapi dari semuanya ini, kalau dari rata-rata jajak pendapat itu Trump itu hanya unggul di satu bidang, yaitu perekonomian. Jadi kalau yang lain-lain biasanya mengenai kebijakan luar negeri, mengenai penanganan COVID dan sebagainya, isu ras, mengenai penanganan bagaimana hukum dan ketertiban dan kepolisian yang mesti ditata ulang untuk tidak melakukan kekerasan terhadap ras tertentu, itu biasanya di situ Joe Biden lebih unggul. Satu-satunya yang biasanya kalau di jajak pendapat menunjukkan Trump unggul itu hanya di bidang perekonomian. Yohan. Oke. Baik Mas Helmi, kita tunggu ya nanti jalannya debat terakhir ini, seru sekali nampaknya. Kami akan terus memantau laporan dari teman-teman VOA di sana. Terima kasih Helmi Yohannes dari